pondok pesantren ini memiliki keunggulannya yaitu tahfidz Quran, silat, entrepreneurship, dan go internasional. Sehingga kesenian dan budaya dikembangkannya itu semuanya berbasis dari pencaksilat. Dari pencaksilat itulah melahirkan beberapa produk seni dan budaya yang memiliki garis nasab dari silsilah, yaitu dari kerajaan Prabu Siliwangi, itu kerajaan Pajajaran. Yang kemudian seni budaya yang dikembangkan oleh pesantren Kerapat itu semuanya berbasiskan kepada pola bela diri pencaksilat. Salah satunya adalah yang sudah memiliki prestasi yaitu permainan bola dengan seni. Bola dengan seni itu berasal dari jurus pencaksilat yang disebut dengan nyonyo osene, di mana harimau memainkan atau mempermainkan api ya dengan tangannya. Maka kemudian jadilah bentuk permainan di pencaksilat yaitu memainkan bola api atau bola dengan seni. Lalu ini kemudian menjadi ranahnya bukan pencaksilat lagi, tapi sudah menjadi ranahnya olahraga tradisional. Dari bola dengan seni pun kemudian kita memiliki seni budaya yang kedua yang berbasiskan kepada pencaksilat, yaitu yang disebut dengan lisu ngamuk. Karena lisu ngamuk itu adalah permainan yang dulu di zaman Pajajaran ada dua tokoh penting, Ki Tupang dan Nyi Centrik di abad 13-14, yang kemudian tokoh budaya ini, tokoh masyarakat di zaman Kajang Pajajaran ini menggunakan lisu untuk memberantas pengacau atau rampok yang ada di kampung-kampung di zaman dulu, zaman kerajaan Pajajaran. Caranya bagaimana? Caranya adalah tokoh masyarakat ini dengan doa-doanya dalam legendanya itu menaiki lisu, lalu lisunya terbang, lalu kemudian memberantas memukul para perampok. Dari situ kemudian dijadikanlah olahraga tradisi seni budaya yang dikenal dengan ngagotong lisung atau disebut lisung ngamuk. Lisung ngamuk itu sebetulnya lisung yang dimainkan oleh 5 orang pesilat. Terdiri dari 4 orang jawara yang menggotong lisungnya dan 1 orang pawang lisung atau kisunda, di mana tugas mereka beda-beda. Yang 4 orang tugasnya menggotong lisung dan yang menjadi pawang itu tugasnya membawa lisung dari luar ke dalam arena. Nah, sebelum lisung dibawa ke dalam arena, kita itu harus persiapan dulu. Yang pertama, sebelum jalan, musik sudah harus mulai. Nah, biasanya kami mau masuk ke arena itu diiringi dengan musik kidung. Kenapa musik kidung?
karena memang itu yang cocok menurut kami. Nah, setelah itu baru kita sudah melakukan salam perguruan, kita jalan dengan menggunakan kaidah silat. Nah, di sini para jawara yang 4 orang itu setidaknya mereka harus menguasai atau harus paham tentang kaidah silat. Karena kalau jalan tanpa kaidah silat membawa lesung itu kurang enak dilihat. Nah, setelah jalan terus sampai ke tengah arena, sekiranya sudah pas baru kita berhenti, musik juga berhenti, lalu kita tutup dengan salam perguruan lagi. Di situ ketika sudah salam perguruan, musik jalan lagi dan si pawang mulai memainkan dulu gerakan silatnya, sejurus atau 2 jurus. Setelah itu si talinya dibuka, tali kakangnya dibuka, baru dipersiapkan musik, dan ketika lisung dipukul, musik berganti, yang tadinya kidung menjadi musik padungdung. Oke, dipukullah si lisung, akhirnya dia memutar atau ngamuk. Kalau ada pertanyaan kenapa Ki musiknya harus padungdung, karena sejatinya lisung ngamuk itu makin kerasnya musik atau makin ketukannya makin cepat, makin rame si lisung makin ngamuk. Oke, jadi makin kencang musiknya, makin rame, lisungnya makin ngamuk. Nah, terus sampai sempat ada pertanyaan seperti ini, Ki Icut, itu lisung kenapa sih bisa ngamuk? Apakah di lisung itu ada setannya atau ada jinnya? Oke, Ana jelaskan secara logika. Mohon maaf, sebenarnya kenapa itu lisung bisa ngamuk? Oke, sekarang kita bahas terkait 4 orang jawara yang menggotong lisung. Kalian pasti lihat yang menggotong lisung itu ada 4 orang, di depan 2, di belakang 2. Nah, logikanya kalau yang di depan melangkah ke depan, sementara yang di belakang mundur, yang terjadi apa? Yang terjadi saling tarik menarik. Yang 2 pengen ke depan, yang 2 pengen ke belakang. Akhirnya tarik menarik. Belum lagi yang tengah misalkan, yang depan misalkan geser ke kiri, yang belakang geser ke kanan. Akhirnya dia muncullah guncangan. Nah, di situ ada gravitasi antara keempat jawara tersebut. Akhirnya karena tidak mau saling mengalah, akhirnya saling tarik menarik dan terjadilah gravitasi. Nah, itu yang menyebabkan lisung ngamuk. Bukan karena ada jin, karena ada setan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, lisung ngamuk itu bukan karena jin, bukan karena setan, tapi karena gravitasi ataupun tenaga si 4 jawara tersebut. Siap, sempurna. Salam perguruan. Assalamualaikum. Nah, itu yang menjadi salah satu 2 ikon seni budaya yang lahir dari Pondok Pesantren Jiket Alpat melalui keunggulannya pencaksilat. Dan kemudian juga seni budaya yang ketiga itu ada disebut dengan adu lisung. Dari peristiwa Nyicentik Ketupang tadi, maka muncullah seni budaya lisung yang diadu. Lisung diadu itu gambaran daripada melawan kejahatan. Dan ini pun menjadi warga seni tradisi yang lahir dari Pondok Pesantren Jiket Alpat. Lalu kemudian oleh pemerintah dinilai sangat luar biasa, sehingga kemudian boles dan lisung ini dijadikanlah, ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi warisan budaya tak benda Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan main bola ngeunseuneu dan ngagotong lisung. Dan tahun ini main bola ngeunseuneu dan ngagotong lisung ini oleh Provinsi Jawa Barat akan dinaikkan ke tingkat nasional, yang semoga bisa ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI. Sampai hari ini diakui oleh Provinsi Jawa Barat sebagai warisan budaya tingkat Provinsi Jawa Barat. Seni budaya yang kemudian lahir dari basis Pancasila ini, kenapa bisa terjadi? Karena saya sendiri sebagai salah satu keturunan yang mungkin nasab silsilah di keluarga keturunan dari Prabu Siliwangi. Makanya kemudian seni budaya di Pondok Pesantren ini pun kemudian dilestarikan dengan adanya Museum Prabu Siliwangi. Alhamdulillah Museum Prabu Siliwangi ini bagian daripada melestarikan benda-benda masa lalu dan juga benda-benda yang
memiliki nilai warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda ada bendanya. Contohnya, warisan budaya tak benda itu ada seni pertunjukannya. Tapi lisungnya waktu dari zaman Pajar ada di museum. Dan alhamdulillah, keempat, melestarikan seni budaya yang kita adanya museum itu sudah terakreditasi oleh negara. Kita sudah diakreditasi dan kita resmi ditetapkan menjadi museum, menjadi anggota museum ke-175, dan kemudian juga alhamdulillah sudah diteliti oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Pusat. Benda-benda museum ini kemarin diteliti sudah masuk 40 benda-benda ini bernilai artefak. Artefak itu adalah benda tinggalan masa lalu, benda-benda lama, benda kuno yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan buat kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat. Maka kemudian seni budaya yang dikembangkan di Pondok Pesantren Jika Apa itu dilestarikan, satu melalui adanya museum, dan museum itu menjadi pusat pembelajaran, pusat pendidikan, pusat pelatihan, dan pusat penelitian. Maka sudah banyak dari perguruan tinggi seperti dari UPI, dari UIN yang melakukan penelitian untuk tingkatan S1, S2, dan S3. Ya, sehingga kalau diambil kesimpulan di Pondok Pesantren Jika Apa ini dalam rangka melestarikan, memelihara dan mengembangkan seni budaya, khususnya seni budaya dari Jawa Barat. Kita ada bola dengan sene, ada ngagotong lisung ngamuk, ada adu lisung, dan benda-bendanya dilestarikan dengan adanya Museum Prabu Siliwangi. Bukan hanya itu, lalu kita kembangkan juga jurus khas aliran Sang Mang Bodas. Nah, pencaksilat ini ada di bawah IPSI Kota Sukabumi dan di Provinsi IPSI Jawa Barat, dan tentu IPSI di tingkat nasional. Maka di Pondok Pesantren Jika Apa dalam rangka mengembangkan pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dunia, karena pencaksilat merupakan bagian daripada warisan budaya, ya, bukan hanya sebatas olahraga bela diri. Nah, maka pencaksilat itu masuk ke dalam ranah seni dan budaya juga, bahkan masuk ke ranah produk wisata. Maka alhamdulillah kita mengembangkan jurus-jurus khas. Jurus khas apa saja yang kemudian dikembangkan dan menjadi aliran pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dunia. Ya, karena pencaksilat secara keseluruhan ditetapkan oleh dunia. Maka jurus-jurus pencaksilat di aliran Sang Bodas yang merupakan warisan budaya tak benda dunia sebagai bagian daripada pencaksilat yang dikembangkan, dijaga, dipelihara sebagai tinggalan dari masa lalu. Salah satunya adalah jurus Maung Kebet. Kedua, jurus Golok Kalapetok. Ketiga, jurus Pancakinanti. Keempat, jurus kuda-kuda yang namanya engkang-engkang. Jadi kalau seni budaya yang dikembangkan di sini meliputi satu, olahraga tradisional, seni budaya, dan produk pariwisata ada 4. 1, main bola dengan sene. 2, ngagotong lisung ngamuk. 3, lisung diadu, dan benda-bendanya dijaga dengan adanya Museum Prabu Siliwangi yang sudah diteliti oleh BRIN dan kemudian sudah ditetapkan oleh negara dan sudah diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian dari pencaksilat yang kita kembangkan, kita memiliki 4 ya, jurus yang masuk kategori seni budaya dan seni pertunjukan serta produk pariwisata, yaitu jurus Kalapetok, jurus Maung Kebet, jurus Pancakinanti, dan jurus engkang-engkang.
Pes Maung Bodas. Sengae, Sema Maung, Semanca, Kera Kencana.